Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Ini mau apa sih Bahar? Mau negur si Bahar. Kenapa nggak cek darah, cek DNA? Nggak berani. Kamu kan bukan narkoba. Emang kamu pecandu narkoba? Emang kamu minum minuman keras? Emang kamu makan anjing? Sehingga takut cek DNA. Cek DNA itu riwayat penyakit kita, itu tahu semuanya tuh nanti. Kamu kan nggak melakukan yang diharamkan kan? Kenapa takut? Ayo, kalau nggak saya kawani. Cek DNA. Nih saya kawani, saya punya darah. Saya punya darah. Kamu siapa? Joe, bukan siapa-siapa. Joe itu tidak terpandang dan tidak dipandang. Cek darah lah, biar saya temani. Joe tidak terpandang. Yang Raden itu kakeknya Joe, Raden Ngadimin. Neneknya Joe dari mama RA, Raden Ajeng. Kakek Jo kandung dari mama Raden Ngadimin. Jabatannya yang terakhir tahun 60 sampai tahun 1970, 1970 ya, jabatan terakhir itu ADM. ADM di sebuah perkebunan. Di sebuah perkebunan. Di mana? Di Matapau, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Kalau ada ya, mana tahu sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara yang mengenal Raden Ngadimin atau Ngadimin R, itu kakek saya. Itu ADM perkebunan. Mama saya RA, Raden Ajeng Sulastri. Masih hidup, tinggalnya di Bogor. Itu mama saya, mama kandung. Ceklah, apa perlu saya temani? Tapi saya malu ketika darah saya tersambung dengan Wali Songo. Saya malu. Saya mempermalukan Wali Songo, mempermalukan Rasulullah. Buku nasab saya tidak punya pun saya buang. Saya nggak perlu itu. Yang saya perlu sholat yang baik, puasa. Itu yang saya perlu. Itu bekal saya. Jabatan ini itu nggak perlu. Saya nggak perlu, sama sekali tidak perlu. Dunia ini dengan bangkai kambing lebih tinggi nilai bangkai kambing. Ayo cek darah yuk. Kakek saya Jumhari, bapak saya Khairuddin. Istrinya kakek saya Jumhari, Prigayi Raden Ajeng. Nah, kakek saya Banten Serang, asli Banten Serang. Pernah suatu ketika nenek saya, sewaktu beliau masih hidup dulu, yang bergelar Raden Ajeng, meminta sama saya supaya ke Banten sana cek darah, karena kabarnya bapak dari kakek saya itu keturunan kesultanan. Tapi saya tidak mau. Untuk apa? Untuk apa? Kakek saya, bapaknya kakek saya itu dikejar-kejar oleh Belanda. Sampai bapaknya kakek saya yang dari pihak mama pun dikejar-kejar oleh Belanda. Kaum Raden mau dihabisi. Tidak di Jawa dan tidak di Sumatera begitu. Sampai-sampai kakek dari bapak saya tidak mengenal orang tuanya, tidak mengenal bapaknya. Karena waktu dalam kandungan beliau lari, karena persembunyian beliau di Sumatera ini diketahui.
Beliau lari balik lagi ke Banten sana, karena keluarganya semua di Banten. Itu yang cerita nenek saya, nenek dari mama saya. Karena orang dulu kalau menikah, kalau tidak dengan Raden dengan Raden, Raden dengan Raden Ajeng, begitu dijodohkan. Makanya yang nggak punya buku nasab, punya pun dulu ada, karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin saya nafikan. Tapi sudahlah, nggak mau saya cerita. Yang nyanyi intinya saya punya darah, cek DNA yuk. Insya Allah, alhamdulillah saya tidak narkoba, tidak makan yang diharamkan, cuman penyakit mungkin punya. Ayo, saya kawani, saya temenin, cek darah kita. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Siapa rupanya saya? Gak terpandang, dan saya gak perlu dipandang. YouTube saya nih gak usah ada yang subscribe, cukup jadi sahabat saya. Jangan ada yang subscribe, jangan ada yang, gak usah, gak perlu. Karena yang saya harapkan ibadah amal saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu nasab, saya tidak perlu juriah, saya tidak perlu itu. Yang saya perlukan bekal untuk saya mati nanti, amal ibadah saya, itu yang saya perlukan. Karena itu yang bisa menolong saya ketika Allah meminta pertanggungjawaban atas perkataan dan perbuatan saya selama hidup di dunia. Tidak ada yang menemani kita. Kalau saya bilang, Bahar kamu munafik, kamu memang munafik. Bukti apa? Saya punya bukti. Kamu mengatakan 29, sudah itu bukan 28 tapi 38. Ayahmu itu yang ke-33, keturunan Rasulullah yang ke-33. Kalau ayahmu keturunan, abahmu keturunan 33, berarti kamu keturunan 34. Kenapa kamu bilang keturunan 38? Ingat, ciri orang munafik ada 3. Apabila dia berjanji, dia mengingkari, itu munafik. Apabila dia diberi amanat, dia khianat, itu munafik. Apabila dia berkata, dia berdusta. Ada itu. Nih. Dusta kan? Jadi kalau saya bilang kamu itu munafik, itu ada bukti atas ucapan saya. Saya nggak ada bilang kamu pernah berzina, nggak ada. Tapi nanti itu terbuka. Tapi nggak tahu saya. Tahu pun saya pendam itu. Kamu punya anak di luar nikah itu saya, kalaupun saya tahu, saya nggak akan ungkap itu. Nggak akan ungkap. Ngapain? Nanti orang bakal tahu ketika kita itu baik atau ketika kita itu buruk, orang bakalan tahu. Dan kalaupun kita diketahui orang buruk, ya biarin. Yang penting Allah. Kamu merasa keturunan Rasul, sedap ini. Keturunan Rasul, pemilik dunia ini, mantap ya. Bisa kamu perbaiki itu gunung, kamu perbaiki. Yang mau meletus jadi nggak meletus. Atau kamu geser-geser awan itu bisa? Bisa. Jangan ngomong. Bukti. Ngapain ngomong? Bisa kamu terbang? Jalan di atas air bisa? Gak usah ngomong, gak perlu ngomong. Kalau kamu goblok aja. Terbang kamu bagai Superman itu bisa? Gak bisa kan? Kamu itu orang goblok, bukan orang berilmu. Bicaramu mencela-mencela. Nanti akan terbuka semuanya. Saya tidak mau membuka apapun kejelekanmu, saya tidak mau, walaupun saya tahu ataupun walaupun saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu dan tahu, saya diam. Nah, ini bagi-bagi YouTuber ya, yang katanya ada oknum Habib yang katanya itu menggibah. Kalau memang benar, itu bukan menggibah. Kalau memang benar, yang menggibah itu yang hoax, yang fitnah,
menjelek-jelekkan seseorang di belakang orang itu, padahal itu tidak benar, itulah menggibah. Tapi kalau benar untuk amal ma'ruf nahi mungkar, dikarenakan kalau tidak dibuka kejelekan seseorang itu, ini akan berakibat fatal, karena pengikutnya banyak, nanti banyak yang mengikuti. Nah, ini benar ini. Kalau memang begitu niatnya, nah, untuk menghentikan seseorang dari menipu umat, ya bongkar kalau memang itu benar. Itu bukan menggibah. Yang menggibah itu, yang dosa itu kalau memang misalnya memfitnah, menjelek-jelekan seseorang di belakang orang itu, padahal orang itu tidak melakukan itu. Nah, itu gibah. Ya. Dah, gitu aja. Jadi, tuh, tiru tuh. Syahid Julfikar. Itu bener. Itu syahid asli. Diakui di Maroko. Nah, kalian oknum Habib diakui nggak di Yaman? Diakui tidak di Yaman? Kalau Wali Songo memang diakui di seluruh dunia, diakui. Ayo, kalau mau tes darah, tes DNA, mumpung nih Jo, bukan siapa-siapa. Ayo, nih gua punya darah. Yuk, biar saya temenin. Dah gitu aja, panjang kali pun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.